warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Iza aradallahu bi'abdin khairan bassarahu Allahu bi'uyubi nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Setelah kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kata ta'zim dan penghormatan kami setinggi-tingginya kepada Raja Imam Masjid, selanjutnya kepada Khatib Masjid yang pada hari ini telah mempercayai kami untuk membaca dua rukun al-khutbah, dan kepada seluruh panitia masjid, dan yang teristimewa kepada seluruh hadirin tamu Allah yang berbahagia. Sebelum kami membacakan dua rukun al-khutbah, seperti biasanya kita melihat satu dua ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan yang singkat ini, hadirin tamu Allah yang berbahagia, kami ingin menyampaikan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kiranya nanti menjadi pelajaran untuk kita menjalani kehidupan di dunia yang benar-benar sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aradallahu bi'abdin khairan bassarahu Allahu bi'uyubi nafsihi." Apabila Allah menghendaki seseorang itu berada di dalam kebaikan, apabila getanyo jia tacik draw ke draw, bisa melihat kepada diri kita sendiri apakah kita termasuk dalam kategori dan golongan yang diberitakan oleh Nabi bahwa kita berada di dalam kebaikan atau di dalam kecelakaan fi dunya wal akhirah. Orang yang dia punya tanda kebaikan di dunia adalah dan kebaikan di akhirat, mereka bassarahullahu bi'uyubi nafsihi. Mereka yang mampu melihat kekurangan diri mereka sendiri. Apabila kita mampu melihat kekurangan kita, kekurangan pribadi kita, kemudian dengan kekurangan inilah kita memperbaiki diri terus menerus, insyaallah tuba liman syaghala. Sungguh beruntunglah mereka yang membimbang diri dengan aib dirinya sendiri, an uyubin nas, dia tidak peduli dengan aib, keburukan dan kesalahan-kesalahan orang lain, dia perbaiki diri.
Hadirin tamu Allah yang berbahagia, seperti yang kita sadari bersama bahwa tadi malam adalah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama pergantian buku amalan kita tahunan. Berarti hari ini adalah lembaran pertama dalam tahun ini. Lalu coba kita lihat tahun 2024 misalnya, atau segalon beklam, segalon pergantian buku catatan amalan. Berapa banyak lembaran-lembaran yang kita isi pada buku kita itu dengan berbagai macam keburukan terkadang, dengan pembohongan, dengan caci maki, mengisi tidak dengan ilmu pengetahuan. Maka hari ini hadirin tamu Allah, lewat mimbar yang sangat istimewa ini, kami ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah hari di mana buku baru telah diserahkan kepada kita. Maka mengoreksi diri lebih penting dan sangat bermakna, bukan hanya untuk kehidupan akhirat hadirin tamu Allah yang berbahagia, kehidupan dunia juga seperti itu. Apabila kita mendirikan satu perusahaan, atau kemudian kita kerja di kantoran, atau kita sebagai pedagang, dia yang sibuk memperbaiki dirinya, maka dia akan berkembang dalam usahanya. Apabila dia dalam bertani, maka dia akan berkembang dalam pertaniannya. Apabila dia orang yang bekerja di kantoran, dia pun akan berkembang di kantornya, karena dia terus memperbaiki dirinya hari demi hari yang dia lalui. Begitu juga agama. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia sibuk dengan aib dirinya, dia sibuk dengan dosa yang telah dia lakukan, dia peduli kepada diri mereka sendiri, dan dia tidak begitu penting keburukan yang orang lain lakukan. Bagaimana kita melarang orang lain melakukan keburukan sedangkan kita berada di dalam keburukan? Bagaimana kita mengajak anak kita untuk taat kepada Allah sedangkan kita sebagai orang tua terus melanggar aturan-aturan dan rule agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sibuk mengajak anak kita untuk salat sedangkan dia tidak pernah melihat kita sebagai orang tua untuk salat. Kita mengajak anak kita untuk berakhlakul karimah, berakhlak mulia, sedangkan bapaknya tidak kenal akhlak mulia. Cobalah memperbaiki diri. Kemudian setelah itu, apabila kita diberikan amanah oleh Allah untuk memperbaiki keluarga, perbaiki keluarga kita. Mulai dari diri kita, mulai dari rumah kita. Apabila kita diberi amanah oleh Allah untuk memperbaiki desa kita, itu pun harus dimulai dari diri kita. Kita sebagai pejabat publik misalnya, kita punya tanggung jawab memperbaiki daerah kita. Kita mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki kampung kita. Perbaiki dulu diri kita, kemudian 1-2 anak tangga terus kita naiki. Bagaimana kita melompat untuk memperbaiki umat, sedangkan diri kita penuh dengan keburukan dan kesalahan hadirin tamu Allah yang berbahagia. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tanda seseorang itu apabila dia dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia sibuk dengan aib dirinya sendiri. Bukan berarti kita abai keluarga kita, bukan berarti kita abai dengan daerah kita, bukan berarti kita abai dengan sekeliling kita, tidak. Tetapi memulai itu adalah dengan memperbaiki diri. Iza aradallahu bi'abdin, Allah berkehendak kebaikan dengan seseorang hamba itu, bassarahullahu bi'uyubi nafsi, dia itu diperlihatkan kekurangannya. Ketika kekurangannya diperlihatkan, dia terus memperbaiki, terus memperbaiki. Kesempurnaan itu sudah tiba apabila kita melihat kekurangan dan kekurangan itu terus kita perbaiki. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, di dalam agama juga seperti itu. Di dalam agama juga seperti itu. Terkadang kita melihat bahwa dari semenjak remaja hingga dewasa, bahkan sampai tua, dia belum pernah menyelesaikan ilmu fardu ain dia hatta dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf hadirin tamu Allah yang berbahagia, kami banyak menemukan orang tua-tua yang dia secara syariat tidak sah salatnya.
Secara syariat tidak sah puasanya, tetapi dia abai, tidak mau perbaiki itu. Padahal kalaupun diperbaiki, enggak butuh waktu 1 bulan. Hanya butuh waktu beberapa hari, itu semua telah terselesaikan. Tetapi dia tidak mau memperbaiki itu dan dia bawa sampai mati. Bagaimana bentuk amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal menyegetim perbaiki tidak butuh waktu tahunan, tidak butuh waktu bulanan. Bahkan terkadang apabila dia selesaikan itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah 2 hari, 3 hari, bahkan 1 hari pun bisa selesai. Tetapi dia tidak mau memperbaiki itu semua. Kami banyak menemukan orang tua-tua yang kemudian dia ibadahnya sangat kuat, ibadahnya sangat rajin, tetapi hadirin tamu Allah, farduin tentang Tuhan dia tidak begitu standar, memenuhi standar. Apabila dia salat, ilmu fikihnya itu tidak memenuhi standar fikih, dia bertasawuf, kemudian dia ibadah zikir siang dan malam, kemudian keluar dari masjid dia mengupat orang, mencaci orang, dia belum punya standar ilmu tasawuf. Dan ini tidak ada perbaikan di tengah-tengah umat. Maka perbaiki diri, kemudian insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik fid dunya wal akhirah. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, ciri-ciri yang pertama, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah dia terus perbaiki diri dia sendiri dan dia sibuk dengan aib dirinya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang dia itu akan baik dunia wal akhirah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik di dunia bukan kehidupan yang baik menurut standar masyarakat. Standar masyarakat kita, kehidupan yang baik itu kita punya rumah yang besar. Kehidupan di tengah-tengah masyarakat, kehidupan yang baik itu adalah kita punya pekerjaan yang menjamin masa depan. Standar ini bukan standar masyarakat, tetapi standar yang ditetapkan oleh agama. Orang itu berhasil bukan pada rumah besarnya. Orang itu berhasil bukan pada mobil yang dia tumpangi. Orang yang berhasil itu bukan dia punya pekerjaan yang menjanjikan, tetapi orang yang berhasil dalam standar agama adalah mereka punya ilmu agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah berikan kecerdasan dia dalam agama. Standar ini adalah standar yang ditetapkan oleh agama, bukan standar menurut stigma masyarakat. Masyarakat kita hari ini salah memandang bahwa keberhasilan itu adalah ketika besar kita punya kemewahan. Tetapi menurut agama, keberhasilan itu hadirin tamu Allah, bagaimana dia mengerti agama. Dan ini adalah hadis Nabi SAW, dan hadis ini sangat populer. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hampir semua para pelajar agama mengerti dan pernah mendengar hadis ini. Dan ini adalah standar agama. Standar anak kita berhasil bukan dia bisa memberikan uang 2 jutaan per bulan untuk gedeo. Wateka berhasil tanda gedeo anak kita berhasil bukan dia mampu membangun rumah kepada kita. Tanda anak kita berhasil bukan ketika dia pulang kampung dengan mengendarai mobil mewah. Bukan itu standar. Standar yang ditetapkan oleh agama, keberhasilan itu hadirin tamu Allah adalah pada mengerti enggak dia tentang agama. Kalau dia mengerti agama, berarti dia berhasil. Kalau dia tidak mengerti agama, dia berarti gagal. Dan ini bukan kami sampaikan sembarangan begitu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, siapa yang dikehendaki keberhasilan oleh Allah, siapa yang dikehendaki kesuksesan oleh Allah, Allah berikan kecerdasan dia dalam bidang agama. Dan hadirin tamu Allah yang berbahagia, hadis ini sekali lagi kami ulangi sangat amat populer. Dan inilah standar. Dan ini adalah standar kita sebagai orang beriman. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, 2 hadis ini adalah ciri-ciri seseorang itu akan berhasil. Coba hadirin tamu Allah bayangkan, apa yang kita cari di dunia ini,
apa yang kita cari di dunia ini. Kehidupan memang sangat amat sementara. Banyak orang telah meninggalkan dunia. Yang hari ini kita umur 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun. Berapa lagi sisa hidup kita? Setelah itu coba bayangkan, abadi. Setelah nyawa berpisah dengan badan, abadi. Lalu untuk apa? Yang selama ini kita usahakan. Kita tinggalkan ilmu, kita tinggalkan ibadah, kita tinggalkan iman kepada Allah. Kita cari semua bentuk kemewahan dunia, kita kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa pulang, hadirin tamu Allah. Dan waktu kita di dunia benar-benar amat sementara. Mungkin hari ini di sebahagian hadirin tamu Allah yang berbahagia ada yang umur 40 tahun. Coba bayangkan apa yang telah kita hasilkan umur 40 tahun. Apakah kita sudah mempersiapkan modal untuk kembali kepada Allah? Yang kembali kepada Allah itu hidup selamanya. Orang dalam kubur saatnya, ada yang mereka ribuan tahun di dalam kubur dan mereka hidup di sana. Ini adalah iman kita sebagai orang beriman. Mereka hidup di sana. Ada yang 2000 tahun di dalam kubur, tetapi mereka kesempatan hidup di dunia hanya 40 tahun. Kesempatan hidup di dunia hanya 50 tahun. Kesempatan hidup di dunia hanya 60 tahun. Tetapi saat ini mereka hidup di dalam kubur itu, ada yang ribuan tahun, hadirin tamu Allah. Apa yang mereka tunggu? Mereka menunggu hari kiamat. Dan hari kiamat padang mahsyar puluhan ribu tahun. Setelah itu hadirin tamu Allah, kita akan mengadu kepada Allah untuk dipercepat hisab. Dengan berbagai macam kehidupan yang kita jalani, akhirnya terminalnya hanya dua, ke surga dan ke neraka, dan itu abadi. Allah beri umur kepada kita hari ini adalah untuk mempersiapkan modal sebanyak-banyaknya agar kita kembali kepada Allah dengan aman, tenang, bahagia, menjadi penghuni surga. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, dari dua hadis tadi kita bisa mengambil i'tibar, kita bisa mengambil pelajaran bahwa pertama hari ini, tadi malam adalah nisfu Sya'ban. Hari ini adalah berbahagialah bagi saudara kami yang tadi malam. Mungkin mereka menghabiskan waktu dengan membaca Yasin, mempersiapkan hari-hari mereka penuh makna. Sebagaimana adat kebiasaan kita di Aceh ini, ketika malam nisfu Sya'ban, mereka itu membaca Yasin sampai 3 kali. Yasin pertama dimintakan supaya diberikan kehidupan yang baik, yang sehat. Yang kedua kemudian diberikan rizki. Dan yang ketiga kemudian diselamatkan iman. Dan ini dilakukan oleh orang Aceh rata-rata, oleh Gidanyo dan kamu di Dayah juga melakukan seperti itu. Dan berbahagialah bagi yang telah melakukan. Mempersiapkan buku amalan. Mempersiapkan buku amalan. Dan tadi malam nisfu Sya'ban, hari ini adalah lembaran pertama, dan seterusnya kita mau isi dengan amalan apa, buku-buku amalan kita. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, di dalam satu hadis sebagai penutup di pertemuan kali ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu orang punya ilmu atau menyahanji ke urang na ilmunya, au muta'alliman, jadilah kamu orang yang terus belajar, atau hana si kita malim te hana tak belajar tak bet pihan mungkin, au mustami'an, atau jadilah opsi yang ketiga, yaitu orang yang mendengarkan urang bet. Menya bahasa Aceh je ngono, yo bahasa Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlak. Jadilah kamu, menya bahasa Aceh ngono, jadilah kamu orang yang alim, yang mengerti tentang hukum-hukum Allah. Au muta'alliman, bahasa Arab au muta'alliman, atau kahanje urang malim bejik ku urang beut, bahasa Aceh. Urang beut man bak geteo di Aceh hampir bantaboh nanggrowo na beut na majlis ta'lim.
Menyana kitab berarti tajak abet. Atau memang getih hana kitab. Hana kesempatan li tajak abet karena dengan kesibukan berbagai macam. Jadilah opsi yang ketiga. Au mustami'an, tadi orang yang bet. Majlis-majlis ta'lim di tempat getih insya-Allah masih sangat banyak hadirin tamu Allah. Jadilah kita sebagai pendengar nasihat-nasihat agama. Yang B adalah menjadi orang yang keempat. Wala takun rabi'an fatahlak. Jangan jadikan kamu orang yang keempat maka kamu celaka. Artinya kalau kita tidak mampu menjadi orang yang pandai dalam agama, jadilah kita orang terus belajar agama. Kalau kita tidak bisa belajar agama, jadilah kita orang yang mendengarkan ilmu-ilmu agama di berbagai tempat, di berbagai majlis yang disiapkan. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Di mana ada kekurangan dan kesilapan mohon diperbanyak maaf. Dan untuk sekarang kita membaca 2 rukun al-khutbah, yang salah mohon ditegur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.